kalau ada di antara kita, na'udzubillah, yang tinggal salat itu tidak ada rasa sedikit pun di hati kita, merasa berdosa, hati-hati. Jangan-jangan sudah hitam hatinya semua. Jangan-jangan sudah karat. Kalau ada di antara kita yang kemudian sering berbuat keburukan kepada istrinya, sering menyiksa, sering membentak orang dari dalam rumah tangga, dan dia tidak merasa bahwa itu dosa, hati-hati. Jangan-jangan hatinya sudah berkarat. Begitupun dengan seorang istri yang setiap hari sering membentak suaminya, dan dia tidak merasakan bahwasanya itu dosa, hati-hati. Jangan-jangan hatinya sudah berkarat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan para asatidz, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, Bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Uswah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang saat ini masih sedang berjuang untuk menata kehidupannya kembali di Sumatera Utara, Aceh, terutama yang tadi malam kita ada komunikasi dengan kawan kita yang di Aceh, di daerah Tamiang. Itu luar biasa bahwa bantuan belum bisa langsung masuk ke sana karena ada satu hal dan lain, terutama akses yang terputus di sana, sehingga ada chattingan kami itu salah satunya bilang bahwa di situ ada salah satu kesulitannya, ada ibu hamil yang sudah 8 bulan kehamilannya, dia segan untuk bergabung dengan yang lainnya kumpul karena pakaiannya memang sudah kotor. Dia merasa malu karena bau gitu, dan dikatakan bahwa bunyi bau mayat itu sudah semakin parah di sana, semakin mencekam suasananya. Maka kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai mereka, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan cepat pulih kembali kepada kondisi terbaik mereka. Ala hadihiyah wa khuluqiyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadiran Allah Rabbi karena salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, bahwa ketenangan diri kita, hidup kita di dunia maupun di akhirat itu Allah letakkan pada diri kita. Bukan pada faktor eksternal kita, bukan pada orang lain maupun pada harta kita, tapi ketenangan diri kita untuk menjalani hidup ada pada diri kita masing-masing, yaitu hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, itu menjadi jawaban bahwa kalau kita mau mencari ketenangan batin, mau mencari ketenangan hidup, itu bukan ada pada kawan kita. Allah juga tidak meletakkan ketenangan hidup kita itu pada harta kita. Karena kalau ada orang yang kemudian
Dia punya prinsip asal punya uang dia bakal senang, repot. Kalau lagi tidak punya uang dia pasti akan sengsara. Maka Allah itu disebutkan bahwa sebetulnya ketenangan jiwa kita Allah letakkan pada diri kita sendiri, pada keselamatan batin kita, pada kesehatan hati kita. Salah satu cara untuk menyehatkan hati kita adalah memperbanyak istighfar, ala bizikrillah, dan mengingat Allah. Beristighfar, mengingat Allah, itu salah satu jalan agar hati kita senantiasa selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, bahwa pada saatnya nanti yang Allah sebut sebagai yaumuddin, hari pembalasan itu, hari pembalasan Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah. Kata para ulama, salah satu yang menjadikan surat Al-Fatihah itu mulia karena di dalamnya disebutkan tentang hari pembalasan. Maliki yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita di dunia ini banyak memiliki hari. Ada hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Itu hari milik kita. Sehingga seseorang masih bisa berencana. Kita sekarang berada di hari Sabtu, kita bisa merencanakan untuk nanti di hari Minggu, Ahad, Senin, apa yang mau kita lakukan itu masih menjadi rencana kita. Ketika hari itu datang, kita lakukan rencana kita, maka hari tersebut masih milik kita. Hari Senin, Selasa masih menjadi milik kita ketika kita masih hidup. Tapi manakala Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita, hari yang semestinya urutannya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Selasa itu mungkin kita tidak miliki. Ketika hari Seninnya Allah cabut nyawa kita, maka hari Selasa berganti menjadi Yaumuddin, hari pembalasan. Dan Allah sendiri katakan dalam surat Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin, yang punya hari pembalasan itu cuma Allah. Yang berhak menghukum kita ya Allah saja. Kita tidak bisa membantu diri kita sendiri, membantu orang lain, karena hari itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki Yaumiddin. Dan Allah sebut kalau mau selamat dalam hari itu, silakan perbaiki hati, senantiasa beristighfar, mengingat Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak berguna harta maupun anak-anak kita kecuali kita datang dengan hati yang baik, hati yang salim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di dunia ini yang biasa kita andalkan itu harta. Kalau tidak harta, orang dalam maupun anak cucu kita. Orang kalau punya urusan, selama dia punya harta, selama dia punya uang, kadang-kadang dia mengandalkan uangnya itu untuk menyelamatkan dirinya dari urusan tersebut. Tenang saja, saya punya uang, aman itu. Tapi hari itu uang tidak lagi berguna. Hari ini masih banyak orang yang mengandalkan anak cucunya atau orang dalamnya untuk menyelamatkan dirinya dari sebuah permasalahan. Tapi hari itu yang Allah sebutkan sebagai Yaumuddin, hari pembalasan, tidak lagi berguna harta kita, tidak lagi berguna anak cucu kita, kecuali kita datang kepada Allah dengan hati yang salim. Maka inti daripada kehidupan kita ini adalah menjaga hati kita agar senantiasa salim, agar senantiasa baik, kembali lagi ke hadapan Allah dalam keadaan baik. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita coba bahas sebuah kitab tentang Mukaffiratuz Dzunub, atau bahasanya tentang dosa
pengaruhnya pada diri kita, bagaimana agar kita terhindar daripada dosa, dan kalau sudah terlanjur berdosa, bagaimana caranya agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini penting betul kajian kita ini tentang dosa, bahwa baginda Rasulullah SAW katakan bahwa setiap kita itu tidak mungkin maksum, tidak mungkin terhindar dari dosa, pasti ada dosanya. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya kita sebagai seorang pendosa adalah orang yang senantiasa ingat Allah, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyoal Allah itu di mana posisinya dengan kita, Allah itu hakikatnya dekat dengan kita. Dalam sebuah ayat Allah katakan, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Aku dekat dengan hamba. Tapi ketika seorang hamba itu bermaksiat, berdosa, maka Allah menjauh. Bukan karena Allahnya yang ingin menjauh, tapi karena kitanya yang menjauhkan diri dari Allah. Ketika kita melangkah jauh, Allah pun menjauh dari diri kita. Semakin kita berbuat dosa, semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu barangkali pernah kita rasakan, kalau kita sudah bergelimang dosa, banyak maksiat, amal ibadah itu terasa pahit, malas untuk beribadah. Sebab apa? Kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah senantiasa menghibur orang yang banyak dosa itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayo sini semuanya. Ana aghfiru dzunuba jami'a. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Allah katakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu berbuat dosa pagi dan petang. Dosa kalian itu sebanyak buih di lautan. Tapi ketika kalian datang kepadaku, ana aghfiru dzunuba jami'a, saya ampuni semua dosa-dosa. Maka yang kita harapkan adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu menjadi makhluk yang mulia, lebih mulia daripada para malaikat. Salah satunya adalah Allah bekali kita dengan hawa nafsu. Kita manusia punya hawa nafsu, wajar berbuat salah. Tapi di antara orang yang wajar itu, yang paling baik di antara orang yang wajar berbuat salah tadi adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, menahan hawa nafsunya. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Agar surga menjadi tempat kita, jaga hawa nafsu kita, pelihara hawa nafsu kita. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, mari kita sedikit menengok apa sih dampak dosa bagi diri kita. Kemudian kalau sudah terlanjur berdosa, adakah amalan-amalan yang bisa membuat dosa kita itu berguguran? Kan banyak ya Bapak Ibu ya, hadis-hadis dari Rasulullah, begitupun ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengatakan kalau kita melakukan demikian maka dosa kita berguguran. Salah satunya kalau ada seorang muslim berjumpa satu sama lain, min muslimin yaltaqiyani wa yatasaffahani, tidak ada dua orang muslim berjumpa satu sama lain kemudian berjabat tangan, kecuali jabatan tangannya itu menjadi penggugur dosa daripada kedua orang ini. Kan luar biasa. Maka semakin kita sering berjumpa dengan seseorang, dosa yang kita ingat maupun tidak ingat, asal kita jabat tangan saja, gugur, itu dosa. Semakin sering seseorang sujud di hadapan Allah, semakin berguguran dosanya. Kan hadis-hadis baginda Rasulullah itu banyak. Ada lagi orang yang berwudu dari rumahnya kemudian pergi ke masjidnya dalam keadaan berwudu suci. Satu langkahnya itu menggugurkan dosanya, dan langkah berikutnya mengangkat derajatnya di hadapan Allah. Banyak hadis-hadis maupun ayat Al-Quran yang berbicara tentang bagaimana agar dosa-dosa kita berguguran dari diri kita. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, mari kita bahas terlebih dahulu tentang pengaruh atau dampak negatif dosa pada diri kita. Inna dzunuba wal ma'asi tadurru sahibuhu wala budda wa daruruha fi qalbihi kadaruri summi fi badani. Bahwa
dosa itu bagaikan racun dalam tubuh kita. Dia berbahaya. Kalau kita biarkan tubuh kita semakin hari semakin lemah. Begitupun hati kita. Kalau berdosa, kata baginda Rasulullah, innal mu'min idza adnaba kanat lahu nuqtatus sauda fi qalbihi. Orang mukmin itu kalau dia berbuat dosa bagaikan ada titik hitam di hati. Semakin banyak titik hitam, semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin banyak titik hitam di hati. Kalau sudah banyak, semuanya akan menjadi gelap itu hatinya. Kalau sudah gelap hatinya, kebaikan itu tidak nampak lagi dalam hati. Jahat juga tidak nampak lagi. Oleh sebab itu kita temukan ada orang jahat, dia tidak lagi melihat bahwasanya yang dilakukannya itu adalah sebuah kejahatan. Orang pendosa, kalau sering dia berbuat dosa, dia tidak lagi melihat bahwasanya apa yang ia lakukan itu dosa. Orang tinggal sholat saja, kalau sekali dua kali itu masih ada getaran hati. Kenapa demikian? Ya barangkali tadi hatinya masih putih, ketika ada titik hitam satu itu masih nampak titik hitam. Tapi kalau ada di antara kita, na'udzubillah, yang tinggal salat itu tidak ada rasa sedikit pun di hati kita merasa berdosa, hati-hati. Jangan-jangan sudah hitam hatinya semua. Jangan-jangan sudah karat. Kalau ada di antara kita yang kemudian sering berbuat keburukan kepada istrinya, sering menyiksa, sering membentak orang dalam rumah tangga, dan dia tidak merasa bahwa itu dosa, hati-hati. Jangan-jangan hatinya sudah berkarat. Begitupun dengan seorang istri yang setiap hari sering membentak suaminya, dan dia tidak merasakan bahwasanya itu dosa, hati-hati. Jangan-jangan hatinya sudah berkarat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Begitulah cara Allah menutup hati seseorang itu, bukan karena Allah mau menghitamkan hatinya orang, tapi sebab orang ini membiarkan titik hitam itu berada di hati. Dan baginda Rasulullah katakan, kalau dia beristighfar, itu titik hitam gugur dari hati seseorang itu. Maka satu dampak pertama daripada dosa yang dilakukan oleh seseorang, yang pertama adalah hirmanul ilmi. Haram bagi seseorang itu mendapatkan ilmu ketika hatinya penuh dengan dosa. Hadis disampaikan, ayat Al-Quran disampaikan, tapi kok tidak masuk juga dalam hati kita. Hati-hati, jangan-jangan hatinya sudah penuh dengan dosa. Maka dibilang kalau hati itu adalah sumber ilmu, betul banget. Hati itu kalau hatinya kecil, kita kalau punya hati yang kecil, sempit hatinya, itu mau diisi dengan ilmu itu sulit. Apalagi yang sempit tadi sudah penuh dengan maksiat. Makanya Allah ibaratkan orang yang baik itu adalah orang yang berlapang dada, orang yang hatinya itu lebar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertanya, ketika orang-orang Quraisy itu bertanya kepada baginda Rasulullah bahwa nabi-nabi dulu itu punya mukjizat demikian, ini itu dan segala macam. Nabi Musa itu bisa membangkitkan orang yang sudah mati, katanya. Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir datang kepada Rasulullah demikian. Nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa bisa membelah lautan, katanya. Lalu engkau Muhammad mengaku sebagai seorang nabi, apa istimewanya dirimu? Pertanyaan orang-orang kafir itu kemudian membuat hati baginda Rasulullah ya bertanya-tanya juga, oh iya, kalau saya ini apa hebatnya? Ketika Rasulullah bertanya-tanya demikian, rupanya ayat yang diturunkan kepada baginda Rasulullah adalah ayat tentang kelapang dadaan baginda Rasulullah. Alam nashrah laka sadr, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Oh, rupanya kehebatan para nabi yang tadi disebutkan itu tidak jauh lebih hebat dibandingkan dengan lapang dadanya baginda Rasulullah.
Maka Bapak Ibu, barangkali ada di antara kita yang bertanya-tanya, apa ini istimewanya kita sholat 5 waktu di masjid ini? Harta masih gini-gini saja, kesehatan juga tidak prima-prima banget. Apa untungnya, apa nikmatnya? Salah satunya adalah kelapangan dada kita. Lapang dada itu luar biasa. Ada orang punya harta tapi dadanya sempit. Hartanya itu membuat dirinya hidupnya semakin sempit. Tapi orang yang tidak memiliki harta sekalipun, asal dadanya lapang, Masya Allah, luar biasa, nyaman hidupnya. Maka tadi, hati itu bagaikan bejana, tempat dosa itu bagaikan kerikil-kerikil yang mengganggu bejana tadi. Kalau mau tempat hati kita menjadi lapang, ya bayangkan saja sumur. Kita kalau mau buat sumur, biar sumur itu menjadi sumber mata ilmu, sumber air yang jernih, maka kita gali sumurnya. Kalau kita ketemu sampah, sampahnya kita buang. Ada kerikil-kerikilnya kita buang. Pasir-pasirnya kita gali. Agar menjadi sumur yang dalam, kemudian menjadi sumber mata air yang jernih. Begitupun hati kita. Kalau kita tanyakan, kenapa kok hati kita setiap hari menuntut ilmu, tapi ilmu kok tidak nyangkut juga di hati? Barusan tadi mendengarkan hadis Rasulullah, tapi kok kita tidak bisa mengamalkannya? Tidak nyangkut juga di hati kita. Sebabnya apa? Salah satunya adalah barangkali bejana kita sudah penuh dengan dosa. Hati kita sudah penuh dengan dosa. Karena sesungguhnya tadi dosa, salah satu dampak buruknya adalah tidak masuknya ilmu ke hati kita. Allah katakan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, bersihkan hati, penuhi dengan ketakwaan. Wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarkan ilmu untuk kita. Ada seorang ulama yang perkataannya kita kenal, itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Saya pernah melaporkan kepada guruku tentang sulitnya saya menghafal. Bayangkan Bapak Ibu, Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya sulit untuk menghafal. Padahal kita tahu umur 15 tahun beliau sudah mengimami orang, umur 7 tahun beliau sudah menghafalkan Al-Quran. Beliau masih bilang bahwa saya sulit hafalannya. Rupanya telisik punya telisik. Sulitnya hafalan Imam Syafi'i itu adalah ketika memurojaah Al-Quran, itu bukan tidak dapat Al-Quran, tapi terbalik-balik. Itu saja bagi Imam Syafi'i sudah menganggap ini kesulitan dalam menghafal. Nasihat apa kemudian yang diberikan oleh gurunya? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku hanya memberitahu kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Imam Syafi'i, Pak, selevel Imam Syafi'i, ulama yang baik, ulama besar, sudah menghafalkan Al-Quran dari kecil. Gurunya satu nasihatnya adalah tinggalkan maksiat. Syafi'i, maksiat apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Rupanya dulu ketika Imam Syafi'i itu kalau mau belajar ke rumahnya Imam Waqi'. Waqi' itu rumahnya dekat dengan pasar, sehingga di pasar itu banyak keramaian. Satu ketika Imam Syafi'i datang ke pasar, kemudian Imam Syafi'i melihat tak disengaja ada seorang wanita yang mau naik kendaraannya, unta maupun kuda. Itu ketika mau naik, betisnya tersingkap, hanya betis tersingkap. Itu dianggap oleh gurunya sebagai maksiat yang menghalangi Imam Syafi'i daripada ilmu. Allah Akbar. Baru betis yang tersingkap. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa'akhbarani bi anna al-ilma nurun. Dan guruku memberitahu bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak berikan kepada pelaku maksiat. Nauzubillah. Maka barangkali ada di antara kita yang masih bertanya-tanya, kenapa kok saya ngaji terus tapi kok ilmu tak nyangkut juga di hati?
Kenapa kok selalu belajar tapi kok apa yang tadi baru dipelajari kok hilang lagi? Jangan-jangan tadi hatinya sudah penuh dengan maksiat. Jadi yang pertama, bahwa salah satu dampak buruk daripada maksiat yang dilakukan seseorang adalah hatinya sudah penuh sehingga ilmu itu tidak bisa lagi masuk ke dalam hati seseorang. Kata Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, inilah ahsabu ar-rajulu yabsal ilma kana yata'allamuhu bil khati'ati ya'maluha. Saya kira seseorang belajar kemudian dia lupa, itu kata Abdullah bin Mas'ud, saya kira bahwasanya orang yang belajar kemudian gampang lupa itu karena dia melakukan keburukan ataupun dosa. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar daripada dosa-dosa yang menghilangkan keberkahan ilmu kita. Kedua, hirmanur rizqi. Selain daripada ilmu sulit didapat, maksiat juga membuat seseorang itu sulit mendapatkan rizki. Rizki itu memang sudah ada patokannya. Di dunia ini memang sudah ada takarannya. Allah sudah menakarnya itu. Hari ini kita dapat berapa, besok kita mau makan apa, itu sudah ada di lauhul mahfuz. Cuma kalau dibilang bahwasanya orang yang banyak melakukan keburukan itu diharamkan untuk mendapatkan rezeki, maksudnya adalah keberkahan rezeki itu. Mungkin rezekinya ada, tapi karena maksiat yang dilakukan, berkah daripada rezeki itu hilang. Kan ada bedanya antara 5.000 yang penuh dengan keberkahan dan 5 juta yang tanpa berkahnya. Ada kalanya orang yang punya uang 5.000 itu dia bisa dekat dengan Allah, mensedekahkan sebagiannya walaupun dia cuma punya 5.000. 2.000-nya dia sedekahkan. Yang punya 5 juta jangankan sedekah, dia anggap kurang betul 5 juta. Kalau bisa lebih dari 5 juta. Yang berkah 5.000 sedikit tapi dia berkah. Allah juga pernah mengatakan kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam itu untuk beristighfar. Dan salah satu manfaat daripada istighfar, ketika dosa itu sudah hilang daripada diri kita, Allah akan berikan rizki itu gampang saja. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Orang yang sulit rezeki, banyak-banyak istighfar, hilangkan dosa dari diri kita, maka Allah akan kirimkan hujan dari langit. Artinya rezeki Allah akan berikan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan berikan harta dan anak. Ya, barangkali salah satu solusi bagi orang atau pasangan yang belum punya anak sampai hari ini, perbanyak istighfar. Karena jangan-jangan Allah belum mengasih keturunan kepada kita, jangan-jangan salah satu sebabnya adalah dosa yang kita lakukan. Dan Allah janji tadi, banyak istighfar maka aku berikan rezeki dan aku banyakkan anak. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Jadi maka yang kedua, salah satu dampak kedua daripada maksiat yang dilakukan oleh seseorang adalah hirmanul rezeki. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innal abda la yuhramur rizqa bidzambin yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba itu diharamkan dari rezeki dengan dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Rezekinya sudah sulit, sempit, malah mabuk-mabukan, malah minum khamr, malah main judi. Nah, ini mana ceritanya? Kan ada yang seperti itu. Sudah hidup sulit, semakin sulit, ditambah dengan kelakuannya sendiri. Wah, daripada pusing lah, minum khamr sajalah, minum arak sajalah, makin sulit lagi hidupnya. Sudah minum arak, tambah lagi main judi, judinya judi online, makin parah lagi. Karena sesungguhnya yang membuat seseorang itu terhindar atau terhalang daripada rezeki yang Allah sudah tentukan baginya di dunia ini adalah maksiat yang dilakukan oleh orang tersebut. Berikutnya yang ketiga,
fuqdan ladzatul ibadah. Ini yang kita khawatirkan, bahwa dosa itu dampak yang ketiganya adalah menghilangkan kenikmatan beribadah. Jangankan kenikmatan beribadah, Bapak Ibu, dosa itu bisa menghalangi seseorang daripada melakukan ibadah. Maka pertanyakan pada diri kita yang hari ini sudah lama tidak memegang Al-Quran, jangan-jangan karena dosa yang kita lakukan. Maka pertanyakan pada diri kita yang hari ini sulit untuk mengeluarkan harta untuk bersedekah, jangan-jangan memang itu hilang kenikmatan untuk bersedekah dan membaca Al-Quran itu karena dosa yang kita lakukan. Ya barangkali kami pun pernah merasakan ketika sudah megang Al-Quran, tiba-tiba ada kesibukan yang lain. Hari ini tak baca Quran, besoknya mau baca Quran, rupanya ada sibuk yang lain. Itu jangan-jangan dosa kita yang membuat diri kita itu sulit untuk melakukan kebaikan. Maka disebutkan yang ketiga adalah fuqdani ladzatil ibadah, hilangnya lezatnya ibadah. Al-ibadatu laha ladzatun wa halawatun, sesungguhnya ibadah itu memiliki rasa. Ibadah itu manis bagi orang yang merasakan pahitnya maksiat. Tapi ketika seseorang itu sudah merasakan maksiat rasanya manis, percayalah bahwa ibadah rasanya akan pahit. Jadi kebalikannya saja. Kalau hari ini kita merasakan ibadah kok senang, enak, yakinlah bahwa ketika ada maksiat di hadapan kita, jangankan menyentuh, melihatnya saja pun tak mau, karena rasanya pahit. Nggak mau, saya bakso, tak enak maksiat itu. Tapi ketika ibadah kok dirasa tidak enak, jangan-jangan kita sudah terlalu manis merasakan maksiat. Itu dia. Wa ta'nasu bihar ruh wa yus'idu bihal qulub. Ada ibadah itu membuat hati kita menjadi senang, wa yansharihu bihas sadr, membuat hati kita lapang. Maka kebalikannya, maksiat membuat hati kita sempit, membuat hidup kita semakin sedih. Nah, berikutnya Pak, yang keempat, taslitul ibad 'alal 'asi. Allahu Akbar. Dampak yang keempat daripada maksiat itu bisa jadi Allah membuat kita takut kepada manusia, kepada hamba Allah. Jadi takutnya kita kepada orang lain, dengan begitu takut, takut banget saya sama dia, sama si fulan misalnya. Itu jangan-jangan salah satu sebab daripada maksiat yang kita lakukan. Karena sesungguhnya ketika seseorang merasakan manisnya beribadah, dia tidak akan merasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kemudian kita menjadi hamba seseorang, saking takutnya kita kepada seseorang sehingga kita menjadi, mohon maaf, menjadi penjilat, menginginkan ini dan itu, berharap kepada manusia, tidak berharap kepada Allah, takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah. Jangan-jangan salah satu sebabnya adalah kita bermaksiat dan terlalu terlalu bergelimang dengan dosa. Nauzubillah. Jadi taslitul ibad menjadikan kita takutnya tidak kepada, oh ini Masya Allah. Qala ba'du salaf, inni la a'sillaha fa'arifu dzalika fi khuluqi imra'ati wa khuluqi dabati. Saya kalau maksiat, seorang salaf bilang, saya kalau maksiat, saya bisa mengindikasinya, saya bisa mengetahui bahwasanya saya sedang berbuat maksiat atau saya sedang terlena dengan maksiat. Salah satu cara mengetahuinya adalah saya melihat daripada perangai istriku dan perangai hewan yang aku miliki. Oh, maksudnya bagaimana? Kalau rupanya istri kok gampang marah, ngamuk-ngamuk, kemudian kita sering takut kepada istri kita, itu jangan-jangan pengaruh daripada maksiat kita. Mau ikut kajian tapi kok dilarang gitu kan sama istrinya.
atau karena perangai atau dengan hewan-hewan yang sekitarnya juga sama. Ada ulama bilang itu bahwa kalau di rumah kita itu banyak tikus, jangan-jangan itu pengaruh daripada dosa kita. Luar biasa. Kalau di rumah itu banyak hewan-hewan yang tidak kita inginkan, itu jangan-jangan pengaruh daripada dosa kita ini. A'rifu annani asillah, saya tahu bahwasanya saya sedang bermaksiat kepada Allah. Saya lihat orang-orang sekitarku. Kalau kemudian saya ini merasa takut dengan orang, takut dengan istri, takut dengan anak, di rumah kok banyak hewan-hewan yang tidak bisa kita atur, itu jangan-jangan pengaruh daripada maksiat kita. Taslitul ibad ala al-asi, membuat kita diperbudak oleh hamba Allah yang lainnya, atau diperbudak kepada selain Allah. Yang terakhir, masih banyak. Berikutnya, al-ma'siyatu turasu az-zulm, maksiat itu mewariskan kehinaan. Orang semakin bermaksiat itu semakin hina di hadapan Allah. Di hadapan manusia pun demikian juga. Maka ada dosa yang dikatakan sebagai fahisyah. Fahisyah itu dosa yang menjijikkan. Ada dosa sekedar dosa namanya khati'ah. Kalau dilihat sama orang lain dia biasa saja, itu dosa. Tapi ada dosa juga yang disebut sebagai fahisyah. Fahisyah itu menjijikkan. Yang salah satunya adalah zina. Zina itu disebut dalam Al-Quran sebagai fahish, yang menjijikkan. Na'udzubillah. Karena seseorang yang berbuat zina kemudian diketahui oleh banyak orang, orangnya akan jijik. Oh, dia hari ini kan sering kita temukan itu kan orang-orang yang berselingkuh dan lain sebagainya. Karena dosa zina termasuk daripada fahisyah yang membuat hina seseorang. Dan dosa kebanyakan membuat seseorang itu hina di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Tapi ya kalau kita kemudian sudah punya dosa, punya salah, Allah Maha mengampuni. Allah Maha memberi taubat. Sebanyak apapun dosa kita, asal kita kembali kepada Allah, beristighfar, mengingat dosa kita, meninggalkan dosa kita, dan tidak mengulang kembali. Dan satu lagi, jangan bangga dengan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Kalau dulu, na'udzubillah, ada seseorang yang pernah berzina, tutupi rapat-rapat itu. Jangan sampai ada satu orang pun tahu daripada dosa kita itu. Kalau dulu kita pernah melakukan maksiat apapun itu, tutupi itu rapat-rapat. Karena baginda Rasulullah pernah bilang itu, kullu ummati mu'afin illal mujahirin. Semua umatku itu akan diampuni, kata Rasulullah. Dosa apapun itu akan diampuni. Illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan maksiat. Terang-terangan maksiat itu ya di hadapan orang dia sudah biasa saja berbuat maksiat, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Dan salah satu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, salah satu orang yang terang-terangan berbuat maksiat itu ada orang yang berbuat maksiat di malam hari, paginya Allah sudah tutupi rapat itu aibnya, rupanya dia bangga ngobrol sama kawannya. Tadi malam saya habis khamr, tadi malam saya mabok habis sekian botol misalnya. Tadi malam berzina dengan si fulan. Dia bangga, dengan bangganya dia kasih tahu kepada banyak orang. Ini salah satu orang yang tidak diampuni dosanya tadi. Kenapa Pak demikian? Karena dia tidak menganggap bahwasanya yang dilakukannya itu dosa. Selama orang itu masih menganggap keburukan yang ia lakukan itu adalah dosa, Allah masih akan mengampuni orang tersebut. Tapi ketika sudah tidak lagi dia menganggap perbuatan buruknya itu sebagai dosa, ya hati-hati. Jangan-jangan termasuk orang yang tadi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bahwa maksiat itu mewariskan seseorang pada keburukan dan kehinaan. Anna dzunuba min aqwal asbab al-jalibah lil hammi wal huzni wa dhiqis sadr. Bahwa maksiat itu
dosa-dosa yang dilakukan seseorang itu menjadi faktor utama kegalauan hati kita, kegundahan hati kita. Jadi kalau kita bertanya-tanya kenapa kok hari-hari kita sedih terus, padahal uang punya, masalah tidak ada, hutang tak punya, tapi kok hati kayaknya kok kosong, hati kok kayaknya sedih terus. Salah satunya jangan-jangan kita bermaksiat atau kita banyak melakukan kemaksiatan. Yang disebutkan tadi bahwasanya yang membuat seseorang itu hatinya gundah gulana adalah maksiat yang dilakukan oleh orang tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ini agak terang, kita lagi mensyuruh. Sebelum kita, masih banyak ini pengaruh daripada dosa. Insya Allah kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau didiskusikan, kami persilakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Udah, ya Pak, silakan. Ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terkait dengan materi yang saya kaitkan dengan satu hadis dari Aisyah, itu bisa dinyatakan terkait dengan sholat. Apabila kita menjaga sholat 12 rakaat witir per hari itu, selalu menjaga sholat witir kalau sudah. Ya. Maka bukan sholat witir, sholat Rawatib. ya, maka akan dibangunkan rumah di surga. Kemudian ada satu hadis lagi, kata Rasulullah, apabila kita mendirikan qobliyah dan ba'diyah berempat, maka haram baginya neraka. Yang ingin saya tanyakan kayak dosa tadi kaitannya, apakah dibangunkan rumah di surga itu otomatis? Bagaimana rumah kita manusia tidak lunas, atau juga yang dihubungkan dengan diproses dulu baru dibangunkan rumah? Karena satu lagi yang keempat itu kalau kita perhatikan bebas ya, bersama masuk surga diharapkan. Mohon penjelasan untuk memilih banyak bahasa tulisan yang 12 atau saya harus memilih yang 4. Hadis ini ya Pak. Ya, makasih. Hadis ini sebetulnya tidak bertentangan Pak. Hadis ini menjadi ya pendukung satu sama lain, bahwa Rasulullah SAW katakan, man shalla isnatai asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin wa nallahu baitan fil jannah. Siapa yang bisa mendirikan salat 12 rakaat dalam sehari dan semalam, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Udah berapa rumah bapak-bapak yang punya di surga itu? 12 rakaat itu kan kalau kita hitung ya, qobliyah subuhnya 2 rakaat, qobliyah maghrib, qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah subuh kan tak ada. Kalau rawatib saja kita hitung itu kan sudah ada 17 rakaat. Nah rawatibnya kemudian dibilang kalau zuhur itu kan 4 rakaat, ya dianjurkan 4 rakaat. Qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur juga 4 rakaat, silahkan, tidak jadi masalah. Yang penting Pak, selama kita memiliki 12 rakaat itu kan berlebih. Kalau kita kerjakan semuanya itu berlebih. Jangan kemudian sudahlah saya patok 12 rakaat saja. Tidak, artinya Rasulullah bilang asal kita sholat 12 rakaat saja, Allah bangunkan satu rumah di surga. 12 saja sudah dibangunkan satu rumah, apalagi lebih. Apa fungsinya kita sholat rawatib itu? Sholat rawatib itu salah satunya adalah menutupi bolong-bolong dan kekurangan sholat-sholat fardu kita. Karena sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu sholat fardu kita. Kalau kemudian ada yang kurang, ada yang bolong,
Dikatakan seseorang hamba, hal lil abdi min tatawwu', apakah hamba ini yang bolong-bolong salat fardunya ini dia punya tatawwu', ada salat sunnahnya. Kalau ada salat sunnahnya diambil salat sunnahnya itu untuk menutupi kebolongan yang tadi, untuk menutupi kekurangan tadi. Maka jangan kemudian kita sudah 12 rakaat saja. 12 rakaat kan kalau kita hitung qabliyah subuh 2 misalnya. Kemudian kita hitung 22 saja. Qabliyah zuhurnya 2, ba'diyah zuhurnya 2, sudah 6. Dan 6. Kemudian qabliyah asarnya 2, sudah 8. Maghrib ada qabliyah apa? Ada. Yang mau sholat maghrib qabliyah, kata baginda Rasulullah, man syaa shalla, yang mau sholat silakan sholat, yang tak mau sholat pun tak jadi masalah. Nah, ini jangan kemudian kita bilang, oh qabliyah maghrib itu tidak ada ucapan dari baginda Rasulullah, yang mau sholat silakan sholat. Tapi Rasulullah tidak melakukan qabliyah maghrib, tapi tidak melarang juga qabliyah maghrib. Ini masih asar, tambah qabliyah ba'diyah maghribnya sudah berapa? 10. Tambah lagi qabliyah isya'nya qabliyahnya sudah 12. Jangan kemudian kita sudah 12 sudah cukup lah. Enggak apa-apa, salat lagi ba'diyah maghrib, ba'diyah isya'nya. Dan menariknya ada juga ulama yang mengatakan itu bukan hanya salat rawatib, tapi salat sunnah. Karena bahasanya dari baginda Rasulullah, man shalla isnataya asyrata raka'atan, yang salat 12 rakaat sunnah dalam satu hari, tambah duhanya, tambah tahajudnya, itu sudah 12 berlebih. Aku ada hadis lagi yang mengatakan bahwasanya yang salat 4 itu 4 qabliyah zuhur, 4 ba'diyah zuhur itu kemudian hurima minan nar, diharamkan daripada siksa api neraka. Ya ini kan tidak kontradiktif, tidak berlawanan. Karena orang yang sudah mendapatkan surga, nah mungkin dia masuk neraka. Dan maksud daripada baginda Rasulullah itu rumah di surga bukan berarti kita cuma mendapatkan rumahnya saja, Pak. Artinya rumah yang kemudian diiming-imingi oleh baginda Rasulullah itu menjadi kunci kita masuk surga, menjadi alasan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Ada apa memasukkan ke surga? Saya sudah punya banyak rumah di surga. Dari mana rumah itu? Sering salat rawatib gitu kan. Jadi benda yang Rasulullah janjikan, orang ini punya satu pohon di surga, orang ini punya satu sumur di surga, itu menjadi sebab dan kunci Allah memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Begitu kira-kira, Allahu a'lam bishawab. Jadi hadisnya tidak bertentangan, tidak berlawanan. Orang yang mau salat 12 rakaat saja cukup, atau mau lebih daripada itu juga dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan 12 rakaat setiap harinya. Kami rasa cukup, Bapak Ibu? Sudah syuruk? Sudah, Pak? Atau ada satu pertanyaan lagi? Bisa. Siapa? Ini jalan tol ya. Oh, siapa? Ini jalan tol. Dosa kita itu tidak dipertimbangkan Pak, manusia. sebetulnya gini, Allah memasukkan kita ke dalam surga itu gampang banget. Artinya kita masuk ke surga itu mudah sekali. Karena kita ini sudah punya tiket untuk masuk surga. Kata Rasulullah itu miftahul jannah la ilaha illallah. Asal kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu gampang masuk surga. Pilihannya di akhirat itu kan cuma 2 saja, surga atau neraka. Kita sudah punya kunci yang satu ini, yang surga itu kita sudah punya kunci. Maka aneh kalau sudah punya kunci malah kita milih ke ruangan yang tak punya kita kuncinya, gitu ya. Maka masuk surga itu sebetulnya mudah, tinggal bagaimana kita berjalan pada ihdinas siratal mustaqim. Kalau dibilang apakah ini jalan tol, semua amal ibadah yang Allah berikan kepada kita itu jalan tol semuanya. Banyak sekali amal-amal ibadah yang kemudian balasannya itu surga. Lalu kalau dibandingkan umur kita yang cuma 60 sampai 63, yang kalau semua umurnya itu digunakan untuk beribadah, tidak setara juga, tidak sebanding juga dengan kenikmatan surga yang dibilang khalidina fiha abada, kekal abadi dia berada dalam surga. 60 tahun dia beribadah, masuk surganya sampai kekal dia. Ini kan sebetulnya tidak.
Tapi karena tadi lagi-lagi kemurahan Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengampunnya Allah, sehingga amal ibadah yang tadi dibilang secuil saja tapi bisa menyebabkan seseorang itu masuk surga dan menikmati surga untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.